Eh, Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya, Dr. Lukas Immanuel. Apa kabar Pak Lukas? Kami kabar baik, Pak Puce. Ya, Selamat pagi. dan selamat Hari Natal ya. Ini kan pas Hari Natal nih. Selamat Hah? Hari Natal juga, betul. Tanggal 25 Desember sekarang di sini Ya, di Los 25 Angeles. Desember ya. Tadi pagi ini mungkin merupakan hadiah bagi masyarakat LA. Kebetulan kan Natal ya. Yes. Dan saya lihat kamu punya foto, kamu baru terima vaksin COVID-19. Wah, mantap. Kapan Oh, tuh? Kapan tuh, Kas? Kapan kamu terima? tanggal 24 kemarin, 24 Desember pagi di Oh, Kaiser Permanente. Ya, kemarin pagi, kemarin pagi. kemarin pagi, betul. Ya, Oh, gitu. Kamu terimanya berapa mili itu? itu saya pakai tempat kerja saya di Kaiser Permanente di Riverside, kita pakai Pfizer. Jadi Ya. Pfizer itu satu file bisa dapat 5 dosis, itu sekitar 0,3 cc. Tapi ternyata mereka bilang satu file itu kadang-kadang bisa berlebih, jadi bisa dipakai untuk orang 6. Jadi semoga kita bisa kasih vaksin lebih banyak orang. Oke. Jadi saya ceritain sedikit ya. Waktu saya di clinical trial, Ya. mereka waktu itu belum bisa menentukan apakah dosis yang tepat. Jadi ada yang 10 mili dengan 10 mili, terus 20 mili, 20 mili, 30 mili, 30 mili, dan 100 mili. Saya dibilangnya begitu. Jadi, nah, saya mau pengen tahu nih, jadi katanya ternyata lebih efektif 20 mili dan 20 mili. Kalau 100 mili, satu kali suntik aja, itu side effect-nya gede katanya. Nah, saya pengen tahu nih sekarang ini dipakai ini yang mana nih? 20 mili apa? Yang saya dikasih tahu yang 0,3. Kalau miligramnya saya malah kurang tahu, saya belum lihat lagi miligramnya. Jadi mungkin jadi saya assume mungkin 30 kali ya, karena 0,3 ya. Kemungkinan ya betul. Mereka nggak ambil yang dosis paling besar. Iya, paling besar berapa? 100. 100 betul. Iya, karena 100 katanya side effect-nya tinggi. Itu ya. Betul. Betul. Nah, bisa ceritain sedikit gimana nih prosesnya? Waktu kamu terima vaksin yang pertama-tama nih. Iya. Orang pengen tahu, kamu dipasangin chip tidak? Jadi sebenarnya yang saya tahu ya, Pfizer sama Moderna itu pakai mRNA. Ya. Jadi mRNA itu bukan DNA lain ya. DNA itu yang di dalam itu kromosom yang di dalam nukleus, yang di dalam inti sel. Betul. Ini messenger mRNA itu hasil dari replikasi dari DNA, karena mRNA itu tugasnya bikin protein. Iya. Jadi mereka bikin dari mRNA dibungkus pakai lipid. Jadi namanya apa ya? Micro nanotechnology. Dibungkus pakai lipid. Lipid itu apa ya? Kolesterol ya. Lemak. Ya, supaya bisa masuk ke membran, masuk ke dalam sel. Tetapi mRNA nggak akan masuk ke nukleus. Jadi nggak masuk ke inti sel, jadi nggak mempengaruhi DNA. Jadi jangan takut kalau vaksin mRNA nanti bakal merubah DNA. Enggak merubah. Ya. Jadi setelah mRNA masuk di dalam sel, mereka ketemu ribosom. Ribosom itu pabrik pembuat protein. Jadi setelah itu mereka membuat protein yang mirip seperti dengan coronavirus. Kita ingat kan, coronavirus itu ada spike-nya kan? Ya, spike itu protein. Nah, mereka ini mRNA ini di coding supaya bikin protein yang strukturnya sama dengan spike coronavirus. Setelah itu ke dinding sel, jadi itu yang stimulasi ke imunitas tubuh. Jadi saya kira nggak bisa dimasukin. Menurut saya nggak mungkin dimasukin microchip. Enggak, maksud saya bukan di situnya. Jadi kan seperti kamu tahu kan beredar di Indonesia bahwa microchip itu loh 666 di tangan atau di dahi, itu kan yang ditakutkan orang, tandanya antikris. Nah kan katanya ada yang bilangin saya gini, Kas,
Katanya kalau Pak Buce disuntikan di tangan, nanti lari katanya grainnya nanti ke tangan jadi 666 gitu. Mungkin enggak menurut kamu? Kalau saya lihat mereka produksinya ya mRNA kan cuma senyawa biologi sintetis ya. Jadi saya nggak tahu kalau ada orang bisa bikin microchip yang bisa di-track dari solusi cairan. Menurut saya kok saya mesti kembali ke ilmiahnya ya. Ilmiahnya menurut saya kok nggak ada tracking device atau jadi microchip ya. Jadi yang pertama itu menjawab keraguan-raguan bahwa memang tidak ditanam chip, tidak dikasih tanda apa-apa di tangan, di dahi, enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, side effect. Kamu ada side effect enggak, bro? Jadi reaksi itu ada dua macam, side effect sama alergi. Itu berbeda. Jadi side effect itu biasanya semua orang dapat karena kita kan masukin itu senyawa asing ke tubuh kita. Jadi pasti adalah reaksi ya. Reaksi yang ada kemungkinan terjadi itu satu sakit di tempatnya suntik ya jelas karena dimasukin karena ada rasa memar itu saya kemarin juga terasa sakit sampai saya nggak bisa tidur di sebelah sini karena memar. Reaksi kedua adalah karena ada senyawa asing masuk, tubuh itu bereaksi. Jadi ada yang merasa chill, jadi kayak gregesi ya bahasa Jawanya itu chill. Terus capek, terus ada yang merasa mual, ada juga yang merasa lightheaded, jadi kayak dizziness gitu. Yang saya kena cuma sakit sama chill sama clear, tapi cuma setengah jam udah selesai. Yang sakitnya itu sampai sekarang masih sakit. Itu yang reaksi efek samping. Kalau yang reaksi alergi itu tergantung orang masing-masing. Orang yang sudah punya riwayat alergi itu yang biasanya mesti hati-hati. Jadi alergi terhadap ini senyawa dari vaksinnya. Kalau ada karena pakai lemak kan, kalau misalkan kebetulan ada alergi lemak itu atau alergi terhadap ini komponen kimianya, nah itu yang mesti hati-hati. Pak Buci mungkin dengar ya ada yang 2 kena reaksi alergi, itu mereka sudah punya riwayat alergi terlebih dahulu, bahkan mereka tiap hari sudah bawa EpiPen. Kalau misalnya ada riwayat alergi, nah itu mereka kena alergi dan mesti EpiPen-nya dimasukin, tapi mereka bisa terselamatkan kok. Oke, sebentar, 3. Terus kemudian saya dengar juga bahwa jadi sampai saat ini udah 1 hari ya, 24 jam udah. Udah hampir 30 jam. 30 jam. Ya 30 jam. Ya. Saya ceritakan pengalaman saya ya. Waktu saya divaksin, waktu COVID itu, saya rasa segar. Instead sakit, saya merasa segar. Dan memang saya disuruh tunggu setengah jam juga. Tapi saya malah lebih segar. Terus pulangnya tuh bro, aku pergi ke Korean restoran, aku makan 1 ekor ayam. Supaya gue pikir boosting gue punya imunisasi kan. Boosting imunitas. Iya. Terus gue masak ayam itu lagi, ayam Chinese, arak Chinese itu loh, yang orang Tionghoa kalau orang perempuan mau melahirkan. Nah, waktu itu jam 9 malam gue sudah rasa badan gue mulai panas. Gue rasa kok panas gitu. Mungkin pengaruh ginseng itu terlalu kuat ya. Terus gue tidur karena jam 5 pagi kan gue harus interview. Jam 12 malam gue bangun tuh tidak bisa nafas, bro. Badan gue panas sekali. Tapi gue ukur temperaturnya 99,7. Jadi naik tempat. Nah kan terus seperti saya punya jantung itu seperti apa? Competition. Iya, saya punya nafas sepertinya kayaknya kenapa saya nggak bisa nafas ya? Saya jadi panik kan tengah malam jam 12 malam. Yeah. Ini side effect daripada obat itu atau enggak? Nah saya pengen tahu kamu ada alami kayak gitu enggak? Yang saya alami cuman sakit. Chills, jadi chills itu low grade fever kali ya. Sama ini mual 30 menit.
sama lightheadedness, cuma 30 menit aja. Yang semua udah bagus, yang sekarang masih sakit itu lokasinya. Tempat suntiknya itu masih memar. Ya. Nah, saya juga kan bulan lalu saya juga sempat ngambil vaksinnya shingles. Kamu juga udah ambil ya? Sudah. Ya. Ya. Nah, sakit mana shingles dengan yang ini? Hampir sama. Ya. Shingles itu memang betul-betul kuat. Ya. Ya. Tapi saya saat itu memang saya hari itu saya ambil 1 kali 2 kali, bro. Saya ambil flu vaksin sebelah kiri dan shingles sebelah kanan. Satu kali injecting. Nah, flu vaksin hampir tidak kerasa. Saya tidak kerasa, gitu, tidak ada rasa sama sekali. Singlenya ini loh yang sakit kembang gitu. Kayak orang suntik tetanus. Memang betul. Iya. Ya. Itu kenapa ya? Kenapa bisa ada certain itu sakit, certain yang lain tidak? Kenapa? Kayaknya senyawa kimianya lain berbeda. Jadi ini tubuh ini mereaksi dengan radang gitu. Oh, gitu. Beda-beda memang. Nah, apakah sekarang vaksin itu diperbolehkan Moderna dengan Pfizer ya? Dua-duanya yang dipakai sekarang. Betul, ya. Tapi saya dapat yang Pfizer. Kamu dapat Pfizer ya? Ya. Saya kan tidak tahu ini saya dapat apa. Kita kan blind, gitu kan? Jadi saya cek ke LabCorp. Saya punya antibody 15 hari setelah suntikan pertama. Saya punya antibody zero, bro. Zero. Jadi setelah suntikan kedua, 15 hari setelah suntikan kedua, saya cek lagi di LabCorp, antibody saya zero. Setelah 40 hari setelah vaksin kedua, masih zero. So, saya assume mungkin saya dapat placebo. What do you think? Kemungkinan besar placebo. Ya. Nah, saya mau tanya, kamu kan sebagai dokter, kamu juga kan adalah dokter di Caesar Permanente ya. Betul. Jadi bagaimana tuh penanganannya? Saya pikir vaksinnya Pfizer ini kan lebih rumit. Harus minus berapa? 70 degree ya, Celsius. Gimana kalian pakainya? Gimana dong caranya? Ada kulkas khusus atau kulkas biasa atau harus ditaruh di dry ice? Dry ice-nya berapa lama diganti? Bagaimana tuh? Bisa betul. Jadi kami harus beli kulkas khusus. Jadi selama ini kita kan ada rumah sakit besar dan ada beberapa klinik-klinik. Jadi karena ini Pfizer harus pakai ini pendinginan yang sangat rendah, Pfizer ini hanya bisa di rumah sakit. Jadi kita cuma beli 3. Di county-nya Riverside kita cuma beli freezer khusus 3, di rumah sakit gede 3. Kita punya 3 rumah sakit. Jadi yang di klinik-klinik kecil mesti drive ke rumah sakit. Tapi Moderna akan mulai ini minggu depan ini, minggu ini akan mulai karena Moderna tidak memerlukan freezer khusus. Jadi yang di klinik-klinik kecil yang nggak mau drive ke rumah sakit bisa ambil yang Moderna. Jadi saya kira mungkin kalau saya dengar kan kalian kan yang disuntikan yang dokter dengan nurse dulu ya, yang disuntik ya. Betul. Sekarang semua dokter dan nurse sudah disuntik. Kita lagi tunggu-tunggu kapan nih giliran kita nih. Iya, sekarang ini saya dikasih tahu udah sekitar 70% dari healthcare yang udah disuntik. Jadi sepertinya Januari itu kita udah mulai ke second phase. Jadi sekarang ini tier 1A itu untuk healthcare worker. Terus nanti tier 1B itu untuk frontline, jadi paramedik, polisi, itu akan mendapatkan dan orang yang di atas 75 tahun ke atas. Terus tier 1C yang ketiga itu untuk yang di bawah 75 tahun yang punya medical problem. Jadi diabetes, high blood pressure, cholesterol, heart disease, kidney disease, mereka eligible. Setelah itu baru general population. Mereka pikir sekitar Februari akhir atau awal Maret itu mungkin kemungkinan besar akan tersedia untuk semua orang. Nah, saya mungkin qualify untuk 1C
karena saya ada kolesterol, ada diabetes, dan ada darah tinggi. Ya. Nah, kalau saya qualify, what I supposed to do? Apakah saya mendaftar kemana? Ke CVS, atau ke asuransi saya, atau ke mana nih? Biasanya ke asuransinya. Oh, jadi saya harus telepon asuransi saya. Betul. Kamu Tapi karena ini baru ya, jadi kita juga belum tahu. Tapi untuk Kaiser Permanente, semua member yang akan eligible itu akan dikasih tahu di outreach. Jadi itu secara umum mungkin akan dilakukan juga dengan insuran perusahaan yang lain. Oh, begitu. Jadi dari Kaiser Permanente-nya, dari asuransinya. Betul. Saya dapat informasi dari Dr. Anthony, yang beliau pensiunan dari Mayo Clinic. Dia kan 70 ke atas ya, 75 lah something. Nah, 2 minggu lalu, dia kasih saya, Buce, kemarin saya ke sana, I think dua hari setelah di-approve. Dia ditawarin oleh Kaiser Permanente untuk menerima vaksin. Sekalipun dia bukan di frontline seperti kalian. Gitu. Yeah. Nah, jadi mungkin apakah dari Blue Shield juga akan bisa tawarin dia punya member atau enggak ya? Sepertinya itu akan standar. Semua akan outreach. Jadi mestinya outreach ke membernya. Jadi begitu mereka sudah eligible, mestinya outreach. Tapi kita mesti proaktif aja. Jadi sering-sering update sama dokternya, primary dokter. Gimana ini, saya udah eligible belum? Kalau udah eligible, stoknya udah ada belum? Pasti mereka tahu. Nah, saya kan terima placebo. Kamu udah dengar nggak bahwa Pfizer akan berikan vaksin untuk yang placebo? Ini begini, jadi clinical trial itu waktu mereka rekrut partisipan, mereka harus memberikan kesempatan untuk yang mendapatkan placebo setelah clinical trial-nya selesai untuk diberikan. Kalau misalkan obat yang diuji itu ternyata berhasil, bagus, mereka harus memberikan obat tersebut kepada orang-orang yang dapat placebo. Cuman masalahnya begini, vaksin ini belum di-approve FDA secara normal. Ini approve-nya ini kan secara emergency. Kan ada dua macam kan FDA approval. Normal sama emergency. Jadi sekarang ini cuman baru di-approve emergency, EU, namanya EU atau apa. Jadi mungkin mereka clinical trial yang biasanya mereka offer ke placebo itu setelah di-approve secara normal. Jadi mungkin mereka masih nunggu di-approve secara normal. Namun saya merasa begitu mereka tahu kalau partisipannya itu eligible, mereka punya moral lah, panggilan moral untuk outreach bagi orang-orang placebo yang menginginkan divaksin. Jadi perlu mungkin proaktif, tanya, ini kapan nih saya mungkin placebo, kapan saya dapat vaksinnya karena saya interested. Saya kira gini, yang saya khawatirkan nih, Lukas, masalahnya penelitiannya ini 2 tahun. Jadi kita kan waktu sign up, kita harus datang 5 kali. Jadi yang hari pertama kan udah ya, kemudian 20 dijadwalkan, waktu dijadwalkan hari pertama, suntikan kedua, kemudian 1 bulan setelah itu, terus 6 bulan setelah itu, setelah 1 tahun setelah itu, setelah 2 tahun setelah itu. Jadi untuk selesai klinik itu harus baru 2 tahun. Kalau saya menunggu dari itu selesai, ya berarti saya harus menunggu 2 tahun, which is bahaya. Saya kira ada klausa etikal. Jadi kalau misalkan initial plan-nya itu selesai 2 tahun, tapi ternyata dengan menunggu 2 tahun itu membahayakan bagi penerima placebo, mereka akan terminate early. Jadi kalau secara etikal mereka tahu, oh yang placebo ini kalau nunggu 2 tahun tidak diberi vaksinnya, tidak etik, mereka akan selalu diskusikan itu dan akan putuskan terminate early, kemudian dikasihkan ke placebo. Menurut saya begitu. Oh gitu ya. Jadi ada kemungkinan untuk di terminate early ya? Betul, karena etikal, secara etikal.
Kalau nunggu 2 tahun, yang placebo nggak dapat terus sampai kena kan nggak etik. Iya. Nah, kamu kan juga sekarang kamu kan memang bertugas di emergency room ya? Enggak, saya di family practice clinic, cuman kita juga take turn ke urgent care. Jadi kita ya taking care acute cases pasien. Ya. Nah, kita kan dengar ini, tolong kasihkan gambaran sama saya karena di masyarakat kita ini ada dua hal. Ada yang pertama ada yang memberitahu bahwa wah rumah sakit penuh, mayat-mayat sekarang ditaruh dalam kontainer-kontainer. Another side juga kasih tahu, enggak lah, biasa-biasa aja tuh, tidak ada apa-apa. Nah, tolong berikan kita enlightenment. Bagaimana situasi di sana? Kami tiap minggu ada meeting. Jadi meetingnya itu kasih update ke semua dokter-dokter di Riverside County. Update terakhir, ICU kita udah penuh. ICU udah penuh diisi oleh semua COVID-19 pasien. COVID-19 unit itu juga penuh. Bahkan kita convert bagian-bagian tertentu yang biasanya untuk elektif udah kita pakai. Bahkan ada beberapa pasien yang kita mesti tunggu. Bahkan banyak sekali pasien di emergency yang bukan COVID-19 nggak bisa mesti menunggu di emergency room karena kita nggak punya room lagi di rumah sakit. Sudah membludak. Dan saya kasih share ya, bagi COVID patient yang sudah masuk ICU, begitu mereka mesti pakai ventilator, respiratory machine, 70% meninggal. Hanya 30% yang bisa hidup lagi kalau sampai di ventilator. Memang sih banyak juga yang pasien muda yang nggak pernah ke rumah sakit, cuman sakitnya ringan-ringan, 2 minggu udah selesai, udah baik. Cuman yang saya khawatirkan itu efek jangka panjang dari COVID-19 ini masih kita belum jelas 100%. Karena ada pasien muda yang cuman batuk-batuk, cuman agak sesak napas dikit, tapi udah sembuh, udah 3 bulan, 4 bulan udah sembuh, udah nggak ada gejala, tetapi mereka merasa tidak seperti normal lagi. Misalkan kalau mereka lari-lari, mereka baru lari 2 menit aja udah tersenggal-senggal. Jadi kapasitas paru-paru itu bisa menurun. Jadi kemungkinan ini efek jangka panjangnya ada. Jadi COVID-19 bukan sesuatu yang kita mesti abaikan atau remehkan. Oh, gitu ya. Nah, yang kamu lihat, saksikan sendiri, apakah ada pasien meninggal di tangan kamu atau gimana karena COVID? Ya, saya setiap hari diagnosis sekitar 10-15 pasien positif. Selama ini ya pasien saya yang meninggal udah sekitar 9. Ada yang tua, ada yang masih 40. Tapi memang sebagian besar mereka punya medical condition. Diabetes, asma, kanker, macam-macam. Nah, yang diabetes ini, saya kan punya diabetes ya, diabetes ya. Nah, diabetes ini kenapa? Apanya? Apa hubungannya diabetes dengan COVID? COVID kan paru-paru, diabetes kan gula darah. Apa hubungannya? Diabetes membuat immune response sangat rendah dibandingkan dengan orang normal. Jadi ya, diabetes itu kadar gula itu toksik kepada sel-sel. Jadi meracuni sel-sel. Jadi fungsi sel-sel itu tidak optimal. Jadi kalau yang kena adalah sel immunity nggak bekerja baik. Jadi respon orang yang diabetes dengan sel imunitas orang yang nggak punya diabetes itu berbeda. Oh, gitu. Jadi hubungannya di situ. Jadi maksudnya itu hubungannya dalam kekebalan tubuh. Betul. Semuanya ini kembali ke kekebalan tubuh. Nah, saya kebetulan golongan darah O. Saya dengar sekarang kan katanya banyak diceritakan bahwa orang golongan darah O
lebih cenderung lebih kecil itunya chance untuk kena COVID. Ada enggak kamu periksa, ada diambil enggak mereka punya golongan darah untuk itu? Kalian? Ya, secara statistik sudah terbukti. Bagus. Orang yang sudah terbukti yang O itu memang lebih resisten, yang A itu lebih peka terhadap COVID-19. Tapi kita belum tahu kenapa. Jadi selama ini kita nggak sembarangan bilang, hey, yang O terserah nggak usah pakai masker, yang A pakai masker. Kita nggak berani ngomong seperti itu karena kita belum tahu mekanismenya apa yang membuat ini berbeda. Jadi walaupun kita tahu secara statistik berbeda, kita belum tahu mekanismenya apa, jadi kita tidak terlalu menitik beratkan itu supaya apakah Anda O, apakah Anda A, tetap harus berhati-hati. How about AB? Sama juga risiko. Yang kita tahu O dan O itu paling resisten, yang A itu yang paling peka. Yang lain-lainnya di antara keduanya. Nah, ini sedikit ada, terus berikutnya, ini ada sedikit kontroversi mengenai vitamin D. Waktu saya sempat teman saya makan dan ternyata teman saya kena COVID positif. Saya langsung self isolation dan teman saya sarankan, Buce, kamu minum vitamin D 25.000 IU. Saya bilang, hah, 25.000 enggak salah loh. Biasanya kan dokter gue sarankan cuma 1.000. 2.500 kali, enggak 25.000, kata head nurse ya. Jadi akhirnya saya ambil jalan tengah, saya ambil 10.000 gitu IU. Tapi ada dokter kasus saya, jangan, enggak boleh. Karena lebih dari 4.000 akan toksit itu vitamin D-nya di tubuh. Nah, bagaimana saran kamu yang tangani? Misalnya ada pasien kayak gitu. What you say? What menurut kamu bagaimana? Itu begini, vitamin D itu sangat penting untuk imunitas. Jadi kekebalan itu sangat tergantung dengan vitamin D. Bahkan sekarang ini kita baru tahu ternyata bagi orang-orang yang di ICU, bagi orang yang sakit COVID-19 berat, itu diberi vitamin D secara treatment. Dan itu membuat mereka sembuh lebih baik dibanding orang yang tidak mendapatkan vitamin D. Nah, masalah dosis, bagi orang yang nggak pernah minum vitamin D, itu lambat untuk mencapai dosis yang dibutuhkan di tubuh. Jadi harus di booster, jump start ya. Yang direkomendasikan adalah 3 hari pertama itu high dose. Jadi boleh 25.000 3 hari. Setelah itu kembali ke daily 1,000 or 2,000, jadi 1.000 atau 2.000 every single day, tiap hari. Jadi harus di-maintain. Cuman karena kalau misalkan nggak di jump start 25.000 3 hari pertama, itu 1.000 tiap hari itu membutuhkan sekitar 2 minggu, 3 minggu untuk mencapai level yang protektif. Jadi harus di jump start. Oh, jadi jadi dua-duanya betul. The reason yang high dose itu untuk jump start vitamin D sampai level tertentu. Betul, hanya 3 hari saja. Karena kalau di maintain tiap hari akan toksik. Oh, toksiknya bagaimana sih? Orang gimana toksiknya apa? Kan ada 2 macam vitamin ya, water soluble sama fat soluble. Ya. Water soluble itu vitamin B sama C, jadi larut di air. Ya. Yang A, D, E, K itu larut di lemak. Jadi kalau minum vitamin D yang larut di lemak terlalu banyak, itu akan stuck di fat tissue. Jadi akan deposit di fat tissue dan akan membutuhkan jangka lama untuk membersihkan vitamin D dari yang di fat tissue itu. Jadi kelebihannya mereka membuat ini kidney-nya bekerja lebih keras untuk membersihkan. Jadi apapun ya, walaupun baik, kalau berlebihan jadi nggak baik. Jadi karena membuat tubuh kita bekerja lebih keras untuk membersihkan. Nah, kalau saat ini di tengah-tengah pandemi ini kan lagi hot-hotnya gitu kan, orang-orang kena. Kalau saya maintain dengan 5.000 IU, bagaimana menurut kamu?
Jadi yang kita sarankan jam start 3 hari saja, boleh 25.000. Habis itu maintain aja 1.000 atau 2.000. Itu udah cukup. Oh, boleh enggak misalnya 5.000 setiap 2 hari? Isi sama enggak dengan setiap hari 2.000? Karena gue udah beli yang terlanjur beli yang 5.000. Kalau gue beli, is it the same or no? Kita kan matematika. Iya, saya kurang tahu. Oh, Kalau 5.000 every other day, apakah sama dengan 1.000 every day? Itu farmakologi yang bisa jawab. Saya nggak tahu. gitu ya. Oke. Stay aja dengan 1.000 atau 2.000. 1.000 atau 2.000 ya. Oke. Sehari. Jadi jam startnya, katanya orang untuk jam start itu lebih baik di injecting. Ada dari Indonesia bilang sekarang pakai di injecting. Bagaimana menurut kamu? Nggak perlu, sama saja. Hanya injection itu mahal dan harus ke dokter dan memerlukan biaya tambahan karena mesti bayar dokternya. Tapi kalau jam start pakai karena begini, vitamin D itu diabsorb di stomach bagus kalau ada lemak. Jadi untuk lebih absorpsinya lebih bagus itu bisa ambil minum vitamin D bersamaan dengan lemak. Lemak yang sehat, misalkan fish oil. Yeah. Jadi kalau minum vitamin D, make sure bersamaan dengan fish oil karena vitamin D lebih cepat diabsorb dengan lemak. Jadi itu biasanya yang dijadikan alasan bagi orang-orang untuk jual vitamin D injection. Jadi memang betul injection akan diabsorb lebih cepat. Tapi kalau kita tahu dengan cara yang simple, dicampur dengan lemak, itu sama saja dengan yang injection. Oke. Jadi bisa pakai minum fish oil. Betul. How about olive oil? Katanya orang minum 2 sendok olive oil pagi dan malam. Menurut kamu gimana? Olive oil juga sehat. Sehat juga. Sehat. Itu kan kita pakai di Mediterranean diet, itu olive oil itu menurunkan risiko kardiovaskular sangat baik, signifikan. Jadi olive oil baik. Diminum gitu aja enggak apa-apa? Saya minum olive oil tiap hari pagi, minum olive oil terus minum kopi. Oh gitu. Oh, ya. gitu. Aku baru tahu. Orang biasanya minum olive oil itu dari makanan. Dari Mediterranean diet itu mereka pakai olive oil di semua salad mereka kan. Tiap kali mereka salad pakai olive oil banyak sekali. Nah, saya kalau prepare salad tiap pagi agak repot. Jadi saya kebetulan tiap pagi minum kopi. Olive oil rasanya kalau diminum kurang enak kan. Jadi saya minum terus saya minum kopi, jadi dapat benefitnya. Oke. Nah sekarang begini, kamu kan sekarang tangani pasien yang meninggal gitu. Ini kan banyak kontroversi nih. Orang yang meninggal, misalnya mayatnya ini orang kena COVID-19, masih bisa menyebarkan penyakit enggak? Orang yang datang ini orang dia kan enggak bersin, orang meninggalnya kan enggak bersin. Bagaimana bisa menyebarkan penyakit? Menurut kamu gimana? Saya belum pernah menangani secara langsung mayat COVID-19 karena pasien saya yang sampai sakit, saya kirim terus ada dokter tersendiri yang ICU. Saya bukan dokter ICU spesialis. Jadi setelah saya diagnosis sakit, saya kirim ke rumah sakit, ICU dokter spesialis yang nangani. Kalau sampai meninggal, mereka semua yang nangani. Jadi saya nggak pernah menangani secara langsung mayat atau pasien COVID-19 yang meninggal. Saya hanya dikasih kabar, hey pasien kamu yang kamu kirim tanggal segini, ini namanya meninggal. Jadi saya tahu beberapa pasien saya memang meninggal. Yang saya dengar, saya juga kurang jelas. Mayat itu masih akan membawa virusnya selama beberapa hari setelah meninggal. Jadi virusnya itu masih belum mati.
Jadi di dalam tubuhnya itu virusnya masih hidup. Jadi kalau misalnya masih kena ada cairannya, kena darahnya, masih ada kemungkinan virusnya itu belum mati sama sekali selama beberapa hari. Jadi mungkin itu yang membuat banyak sekali praktek-praktek mengubur mayat korban COVID-19 dengan cara dibungkus plastik, begitu. Oh, oke. Kebetulan saya sudah beli, saya punya kuburan, dan saya sudah persiapin, saya punya itu acara embalming apa semua gitu. Dan saya itu kok khawatir, kalau misalnya saya kena COVID meninggal, apa tetap di embalming apa enggak? Embalming itu kan caranya dikeluarin kan? Ya kan? Apakah cara yang keluar dari tubuh itu bisa itu kan berbahaya banget berarti bagi yang ini, yang urus-urus mayat orang itu. Menurut kamu bagaimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu proses embalming, saya nggak tahu masalah proses mayat, jadi saya nggak berani jawab. Oh gitu ya, oke. Okay. Tapi anyway, terima kasih banyak. Ini sudah kita dapat info banyak banget nih dari Dr. Lukas. Moga-moga info yang kamu berikan bisa bermanfaat bagi kita ya di sini di Amerika maupun di Indonesia ya. Terima kasih untuk waktunya dan sekali lagi Merry Christmas. Merry Christmas, semoga informasinya bermanfaat. Tuhan berkati. Sama-sama.